Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Sobat Tarbiyah. Saya hai dulu dong. Halo. Oke, kembali lagi bersama aku dan kita di official BEM FTK. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kampus mengajar ya. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator Marsyanda Effendi. Dan saya sudah bersama dua narasumber saya, Teh Ine Destiara dan Kang Akmal Sudarajat ya. Oke, sebelumnya boleh tanya-tanya dulu nggak sih? Ya, Akang Teteh ini kan mahasiswa aktif yang pernah mengikuti kampus mengajar ya. Nah, kalau boleh tahu Teh ini ikut kampus mengajar angkatan berapa ya? Angkatan 5. Kalau Kang Akmal? Kalau saya angkatan 6. Oh, berarti sekarang masih atau udah selesai? Alhamdulillah udah penarikan juga, buat seluruh angkatan 6 udah penarikan. Oke, kalau gitu boleh tanya-tanya lagi. Kira-kira apa ya, kampus mengajar itu seperti apa sih dan berapa lama untuk mengikuti kampus mengajar itu? Dan kalau boleh tahu ketika kampus mengajar itu Teh ini dan Kak Kemal ini ngajar SD, SMP atau SMA atau gimana? Boleh dari Teh ini dulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya alumni kampus mengajar angkatan 5. Kampus mengajar itu adalah program Kemendikbud yang termasuk dalam kampus Merdeka. Jadi kampus mengajar ini mengajar di salah satu sekolah-sekolah yang basic literasi dan numerasinya masih kurang, dan kita ditugaskan untuk mengajar di dalam sekolah tersebut. Nah, saya mengajar kampus mengajarnya angkatan 5. Seperti itu. Kalau dari Kang Akmal gimana? Untuk saya diposisikan di SMP ya buat penugasannya, dan program kampus mengajar itu adalah merupakan program dari pemerintah, dari MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana memberikan kebebasan gitu kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas seperti itu. Oh, satu lagi saya lupa, saya juga ngajarnya di SD. Kan ya, Kang Akmal SMP, saya di SD. Seru ya pastinya ikut kampus mengajar gitu, bisa ketemu banyak murid-murid gitu ya, meskipun bisa dibilang capek tapi ya gimana ya, hasilnya memuaskan gitu kan ya. Oke, kalau boleh tahu ini apa sih latar belakang Akang sama Teteh bisa ikutan kampus mengajar? Karena kan pasti gimana ya, mahasiswa aktif juga punya kesibukan di kampus. Nah, kenapa sih kalian itu pengen banget ikut kampus mengajar gitu? Kira-kira apa alasannya? Boleh dari Alasan saya masuk mengikuti kampus mengajar ini salah satunya yaitu saya ingin membantu orang tua juga ya, membantu orang tua. Terus saya juga ingin menambah relasi di luar kampus gitu. Jadi kalau misalnya niat saya untuk mengikuti kampus mengajar ini juga untuk mendapatkan pengalaman mengajar sebelum saya lulus dari kampus juga, seperti itu. Boleh kalau dari Kang Akmal? Kalau saya, alasan kenapa saya mengikuti kampus mengajar, yang pertama itu mencari relasi, yang kedua itu mengamalkan apa yang setelah saya pelajari gitu ya di kampus. Nah, yang ketiga menambah pengalaman di sekolah gitu ya, bagaimana lingkungan di sekolah, bagaimana lingkungan pekerjaan sebagai guru itu sendiri, seperti itu. Apakah ada alasan lain selain itu, misalkan benefitnya bagus atau gimana gitu? Mungkin ada alasan yang lebih apa ya, spesifiknya gitu bagaimana? Kalau alasan yang lainnya itu yaitu karena kampus mengajar ini juga banyak benefitnya ya. Misalnya kita mendapatkan potongan dari SKS, terus dari 1 bulan per bulannya juga dapat uang saku. Jadi ya bisa membantu lah ya, bisa membantu dari segi uang saku dan uang jajan gitu. Terus dari segi SKS itu yang dipotongnya gitu. SKS dipotong itu sekitar 1 semesteran lah. Boleh dari Kang Akmal? Sama ya, seperti apa yang dikatakan Teina gitu ya, mendapatkan apa sih, uang saku, terus potongan SKS, terus apalagi Teina tadi? Sama SKS sama uang saku. Uang saku, SKS sama satu lagi potongan apa ya,
SK, ya SKS apa ya gitu, lupa lagi gitulah. Ada pokoknya mah. Jadi bisa membantu lah. Jadi alhamdulillah bisa meringankan pengeluaran juga gitu kan ya. Terus pasti dalam mengikuti program kampus mengajar itu kan ada kekurangan atau kelebihan. Itu kira-kira apa saja sih yang selama kalian alami gitu? Kekurangan sama kelebihan selama kalian mengikuti kampus mengajar ini itu apa aja gitu? Boleh dari Kalau kekurangan mengikuti kampus mengajar itu waktunya pastinya lebih padat lagi gitu ya, dan kita juga harusnya mengatur lagi waktu untuk kita kuliah ataupun ada kesibukan lain gitu ya, seperti masuk organisasi itu sendiri. Dan kekurangan lainnya gitu ya, banyak sekolah-sekolah yang masih belum pada tahu gitu apa itu program kampus mengajar, apa itu MBKM gitu ya, seperti itu mungkin. Dan kelebihannya itu banyak sekali benefit yang dihasilkan dari kampus mengajar itu sendiri, seperti itu Teh Marsha. Kalau dari Teh Ine gimana? Kalau dari saya, pertama kekurangannya itu kalau misalnya kita mendapatkan sekolah yang jauh, itu kalau jauh banget berarti harus ngekos ya, dan kita harus membagi-bagi waktunya juga dengan waktu kuliah. Nah udah seperti itu. Kalau misalnya terus di dalam sekolahnya itu kadang-kadang ada murid yang tidak tahu kita, terus ada guru-guru yang tidak tahu kita, jadi kita harus menjelaskan ini program apa kayak gitu. Karena emang waktu saya masuk ke sekolah tersebut itu pertama kali bekerja sama dengan pemerintah yang ada MBKM-nya seperti kayak itu. Nah udah kayak gitu, kelebihannya juga banyak benefit, relasi dari guru-guru lain, terus banyak benefitnya juga banyak siswa-siswi yang mengenal kita, siswa-siswi yang senang dengan kehadirannya kita gitu. Seperti itu sih Teh, kekurangan dan kelebihannya. Pasti senangnya rasanya ketika kita disayang sama anak-anak gitu kan ya, menjadi seorang guru gitu kan ya. Nah tadi kan Akang kita bilang katanya waktunya tuh jadi padat gitu. Jadi ada yang beberapa bentrok dengan mata kuliah yang ada di kampus mungkin ya. Nah kalau Teh ini kan angkatan 5 ya, kalau ini angkatan 6. Nah kalau gimana sih cara membagi waktu menurut Teh Ine dan Kang Akmal antara kesibukan di kampus atau mungkin organisasi dan kesibukan di luar kampus dan kampus mengajar ini gitu, biar apa ya tertata aja dengan rapi gitu, biar lebih disiplin waktunya gitu, gimana? Baik, untuk saya memanajemen waktunya itu kebetulan waktu saya mengikuti kampus mengajar, saya kan semester 4 tuh, dan semester 4 itu full kuliah. Jadi alhamdulillah dengan keringanan dari dosennya juga, dosen memberikan keringanan bahwa saya bisa mengikuti kelas online. Nah, jadi dibagi-bagi. Tapi kadang-kadang ada kelas offline. Kalau misalnya ketika saya beres ngajar, saya langsung pergi ke kampus untuk mengikuti kelas offline tersebut. Tapi kalau misalnya yang lainnya, saya mengikuti kelas online. Terus manajemen waktunya juga, kita harus pintar-pintar melihat keadaan gini. Kalau misalnya dan alhamdulillahnya gitu, saya dapat sekolahnya itu cuma sekolah sampai jam 12 karena SD itu gitu ya, ya setengah hari. Jadi alhamdulillahnya saya bisa mengikuti kelas offline yang dari jam 12 sampai ke bawah ya, sampai sorenya kayak gitu. Tapi lumayan karena jarak dari rumah ke sekolah jauh, lumayan juga itu menguras tenaga dan menguras waktu. Jadi Kang Akmal sendiri gimana? Kan Kang Akmal juga saat ini sedang aktif di organisasi ya. Itu gimana membagi waktunya, lagi sibuk-sibuknya juga gitu kan ya? Kalau dari saya, manajemen waktu dari saya itu saya mendiskusikan sama teman-teman Kamjar gitu ya. Jadi kalau misal nih besok ada mata kuliah sampai jam misalnya sampai jam 12, karena SMP sampai sore sampai jam 3 gitu ya. Jadi saya minta tolong dulu ke teman saya untuk membackup saya gitu. Dan setelah jam 12 itu selesai gitu ya, saya langsung ke sekolah gitu buat ngajar dan buat organisasi kan, karena organisasi seringnya rapatnya sore, jadi harus bolak-balik juga ke sekolah, ke kampus lagi gitu ya. Jadi cukup melelahkan juga ya, kampus mengajar ya Teh Ine. Iya, tapi seru gitu ya. Masya Allah ya. Ya jadi paling begitu sih kalau manajemen waktu saya.
Kalau boleh tahu jarak dari rumah ke kampus mengajar itu emang jauh banget gitu ya? Atau gimana? Kalau buat saya itu alhamdulillah deket banget gitu ya. Dari rumah ke sekolah tuh 10 sampai 7 menitan lah. Kurang lebih kalau pakai motor. Kalau saya itu kebalikan dari Kang Akmal. Iya, jadi saya itu kebagian dari sekolahnya itu mungkin kalau dihitung-hitung 33 km. Iya, dan itu saya pulang pergi. Jadi pokoknya dengan perjalanan yang melewati gunung harus naik bukit gitu ya. Jadi 33 km itu saya bolak-balik PP gitu setiap hari, dan itu Masya Allah menguras tenaga, menguras pikiran, menguras emosi gitu ya. Kadang-kadang suka macet gitu, tapi dengan kita capek kita, dengan kita sudah datang ke sekolah, dengan kita bertemu dengan murid-murid itu seperti ya Allah, mereka menyambut teteh kampus mengajar, kita seneng teteh ada di sini. Jadi kayak benar-benar terobati gitu rasa capeknya, kayak gitu sih teh. Jadi ibaratnya rasa capeknya itu juga hilang karena ketemu anak-anak gitu ya. Insya Allah ya, itu yang menjadi tantangan dan rintangan selama mengikuti kampus mengajar ini. Kang Teteh, nih kira-kira program unggul apa aja sih yang ada di sekolah yang Teteh waktu itu mengajar atau Akang mengajar itu? Boleh dari siapa dulu? Dulu aja. Oleh kalau program saya ada 40 program ya gitu ya di pas. Masya Allah. Lumayan juga ya, PR juga tuh nyelesain tugasnya. Iya, Masya Allah. Dari 40 program ini ada program unggulan seperti TTS literasi, terus numerasi, terus TTS pengetahuan umum, puzzle ular tangga gitu ya, yang dimana isinya tuh ada soal-soal matematika ataupun soal-soal ilmu pengetahuan umum gitu. Dan ada juga kayak kelas intensif, itu program unggulan juga, yang dimana itu kelas yang mengajarkan kepada anak-anak yang masih kurang dalam menghitung ataupun membaca. Mungkin segitu sih program unggulan dari saya mah gitu. Itu berapa program unggulan? Banyak ya. Jadi Masya Allah banyak gitu ya. Lumayan Jadi, ya. kalau boleh tahu itu nama sekolahnya apa ya? Kalau nama sekolahnya SMP Penida Katapang. Lebih tepatnya di Katapang gitu, di dekat daerah rumah saya gitu, teman saya. Iya, rumahnya di Katapang. Jadi lumayan deket lah ke sekolah. Jalan juga bisa naik motor. Jadi terlalu beban enggak sih, ya enjoy aja sih ngejalaninnya. Dari Teh Indi sendiri gimana? Tadi pertanyaannya apa? Program unggul yang ada di sekolah. Boleh. Kalau misalnya program unggulan yang teteh sama teman-teman teteh buat itu ada 7. Itu proker tertulis. Jadi program unggulannya yaitu kayak granit, gerakan literasi 7 menit, kayak dokter hitung, kayak dokter baca. Nah, itu program unggulan kita karena kita memfokuskan kepada literasi dan numerasinya. Jadi granit itu yaitu program yang saya buat ya, yang teteh buat juga. Jadi gerakan literasi 7 menit. Gerakan literasi 7 menit itu yaitu sebelum pembelajaran dimulai kita mengadakan literasi dulu 7 menit, misalnya mau baca-baca buku cerita, buku apa-apa, pokoknya sebelum pembelajaran dimulai teteh membuat program ini. Jadi untuk melatih anak-anak membaca dulu biar ya terbiasa dulu gini. Jadi terbiasa dulu untuk membaca sebelum pembelajaran, kan kalau buku pelajaran pusing ya. Nah, jadi teteh mencoba untuk membuat program ini kayak latihan dulu sebelum memasuki ke pembacaan buku pelajaran kayak gitu. Jadi boleh membaca buku cerita, komik, atau buku-buku yang lainnya. Ini buku selain buku pelajaran gitu ya? Iya, selain buku pelajaran. Nah, dan program yang teteh buat ini tuh untuk kelas 4, 5, dan 6. Jadi 7 menit sebelum pembelajaran harus
literasi dulu, apapun itu selain buku pelajaran, misalnya cerita anak ya. Terus ada dokter hitung. Dokter hitung ini yaitu program yang dibuat oleh rekan teteh juga. Rekan teteh. Jadi apa sih dokter hitung ini? Jadi program dokter hitung ini untuk melatih anak-anak dalam hitung menghitung. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang kurang dalam perhitungan atau numerasinya, jadi bisa di sini bisa kayak dokter lagi, bisa disembuhkan gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang kurang, jadi sama kita dilatih dulu. Nah, alhamdulillah program ini juga dikatakan berhasil karena anak-anak yang sebelumnya tidak bisa menghitung karena sama kita terus dilatih, jadi alhamdulillah program ini ada peningkatan. Anak-anak juga ada peningkatan, jadi bisa menghitung. Dan yang ketiga juga ada program dokter baca. Nah, kalau misalnya apa sih bedanya dokter baca sama granit ini? Kalau granit ini kan kalau dokter baca itu melihat kemampuan anak dalam literasi. Jadi kalau anak yang nggak bisa membaca ini, ya jadi di dokter baca. Jadi program ini juga dibuat untuk anak kelas 1, 2, dan 3. Kalau program granit yang teteh buat itu kan untuk kelas 4 dan 5 ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang sudah tingkatan bacanya itu udah tingkatan bagus lah. Ya, jadi nggak terlalu dieja-eja, terbata-bata. Tapi kalau misalnya buat dokter baca ini yang masih dieja-eja, masih A, B, masih kurang gitu. Jadi di sini, jadi untuk disembuhkan juga literasinya gitu. Untuk dokter baca ini itu 3 yang program unggulan yang kita buat, yang teteh sama rekan-rekan teteh dibuat, itu adalah 3 programnya. Ya Allah. Ya, Masya Allah ya, ini mengedepankan gerakan literasi gitu ya untuk anak-anak penerus bangsa ini, karena emang di Indonesia ini gerakan literasinya kurang gitu kan ya. Jadi emang bagus gitu kita mengadakan program unggulan literasi ini gitu kan ya. Dan tugas dari kami juga gitu ya, sebagai mahasiswa kampus mengajar gitu ya, meningkatkan literasi dan literasi di sekolah-sekolah. Begitu kan kita ini? Ya, betul sekali. Jadi pokoknya karena kampus mengajar ini juga untuk meningkatkan literasi dan numerasi sekolah-sekolah yang kurang literasi numerasinya. Jadi kita memfokuskan membuat program untuk sekolah itu untuk memfokuskan kepada literasi dan numerasinya. Jadi alhamdulillah dalam kegiatan kami ya, para mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar memberikan manfaat kepada sekolah itu. Ya, alhamdulillah ya, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira pasti ya dalam Akang Teteh mengikuti kampus mengajar ini ada tantangan, rintangan, dan hambatan dalam pendaftarannya ataupun dalam pelaksanaan itu sendiri. Kira-kira boleh diceritakan sedikit apa aja sih lika-likunya, rintangan dan hambatannya, boleh? Boleh. Siapa Akang dulu? Boleh. Kalau lika-liku dari mulai pendaftaran ya, paling banyaknya administrasi yang harus diselesaikan juga gitu ya. Ya, lumayan banyak juga gitu ya, harus tantangan dari Kaprodi, terus Doscali, dan lain sebagainya. Terus dari ujiannya gitu ya, untuk masuk kampus mengajar itu paling suka error gitu ya webnya. Jadi harus nunggu dulu gitu ya, itu tantangannya sih. Kemudian pas saat penugasan itu sosialisasinya. Karena kenapa sosialisasinya? Karena SMP yang saya ditugaskan itu ya baru pertama kali gitu ada mahasiswa kampus mengajar gitu. Jadi pasti kurang tahu gitu SMP tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus mensosialisasikan lagi gitu apa itu kampus mengajar dan tugasnya apa gitu. Seperti itu mungkin. Buat mungkin Masya Allah juga ya, tantangan Kang Akmal benar-benar dari administrasi juga itu udah tantangan banget buat kita. Tapi juga iya, error gitu ya? Kadang-kadang suka error gitu. Dari dulu suka ada. Emang dari dulu mungkin ya, web untuk ujiannya tuh error. Tapi kalau gimana? Ya karena mungkin yang ikutannya juga banyak dan di seluruh Indonesia juga ya, mungkin
error juga gitu ya si webnya. Ya betul banget gitu. Jadi kalau misalnya pas mau ujian itu kadang-kadang ujian hati gitu. Aduh ini error kenapa gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kelancaran juga gitu buat kita gini ya. Jadi bisa lulus gitu. Alhamdulillah. Terus tantangannya juga kalau buat saya, kalau buat Teteh gitu ya. Tantangannya itu di dalam administrasi alhamdulillah aman, tapi mungkin dari konversi gitu. Konversi karena emang universitas itu konversi 12 gitu. 12 SKS. Jadi hanya yang pokoknya 12 SKS. Terus tantangannya juga dulu sebelum mengikuti kampus mengajar juga Teteh itu kan tidak punya laptop ya. Jadi Teteh perjuangannya itu juga harus plus gitu, harus mencari laptop kepada teman-teman yang di posisinya juga itu teman-temannya juga mengikuti kampus mengajar gitu. Jadi ya ampun, emang benar-benar ya Allah nih gitu. Alhamdulillah juga yang bisa ya yang membantu Teteh memberikan laptopnya sampai Teteh di titik ini gitu ya, sampai di Teteh bisa melewati semuanya gitu. Karena terus ada juga tantangan yang lain, yaitu waktu ada juga tantangan yang lain ya waktu perjalanan ke sekolah. Perjalanan ke sekolah kan 33 km ya. Nah, perjalanan itu Masya Allah benar-benar literally lah ya, literally kayak nanjak turun kayak gitu. Jadi tapi pemandangannya juga enak. Ya enak-enak banget, jadi di pelosok banget tempat desa itu kayak gitu sih. Ya Allah ya kalau dengar lika-likunya, waduh. Alhamdulillah kalau bisa sampai di titik ini gitu kan ya. Gimana nih perasaannya, senang atau enggak mengikuti kampus mengajar ini? Enggak kan? Oh jadi ke saya ya? Kalian mau dijawab sama Teh Ina gitu ya? Untuk akan dulu aja. Boleh. Kalau pastinya senang sih bisa masuk ke kampus mengajar gitu ya, apalagi ini kan program dari pemerintah pusat gitu ya, dari Kemendikbudristek ya. Ya itu seneng banget sih bisa berkontribusi di program kampus mengajar ini. Alhamdulillah juga saya mengikuti kampus mengajar ini, senang sekali bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga banget untuk saya. Teman-teman, alhamdulillah pembahasan kali ini tentang kampus mengajar ini sudah selesai ya. Teman-teman bisa dengar tadi pembahasannya sangat luar biasa, Masya Allah, dari Akang Teteh itu sendiri. Baik, sekian dari aku dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Dadah.